di bulan ini Allah menyediakan ampunan yang begitu besar kepada hamba-hambanya kaum orang-orang beriman, terutama orang-orang yang menjalankan puasa. Karenanya kalau kita merujuk dan kembali kepada asal penamaan Ramadan, kita perlu catat baik-baik. Bulan-bulan Islam dan bulan-bulan Hijriah itu bukan Nabi yang memberikan nama. Yang memberikan nama adalah orang-orang Arab kurang lebih 3 atau 4 abad sebelum Nabi dilahirkan. Ada riwayat yang menyebutkan yang memberikan nama bulan-bulan Hijriah atau bulan-bulan yang kita kenal, baik itu Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Dzulhijjah dan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, itu adalah buyut atau kakek Nabi yang kelima, namanya Ka'ab bin Lu'ay. Buyut Nabi yang keempat atau kelima namanya Ka'ab bin Lu'ay. Dialah yang memberikan nama-nama bulan bagi bulan-bulan yang ada pada setahun. Antaranya mereka menamakan satu bulan dengan nama Ramadan. Kenapa mereka menamakan bulan ini dengan Ramadan? Perlu kita ingat baik-baik dari sisi penamaan. Orang Arab biasanya menamakan sesuatu bulan itu sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi. Kebetulan mereka menyebut bulan ini dengan sebutan Ramadan diambil dari 3 kata. Ramadan. Jadi perlu kita ingat Ramadan diambil dari 3 kata. Huruf awal Ramadan. Dalam bahasa Arab Ramadan artinya panas yang terik yang membakar. Kenapa mereka menamakan? Kemudian ditambahlah oleh orang Arab kalau sangat terik, super panas. Kata yang tadi 3 biasanya ditambahkan akhiran jadi alif dan nun. Contohnya di dalam bahasa Arab yang lain misalnya syukran. Syukran artinya orang terima kasih yang besar. Maka ketika Ramadan panas luar biasa, tambah lagi alif sama nun, Ramadan artinya panasnya di bulan ini lebih daripada panas di bulan-bulan yang lain, dan panas itu membakar sampai membakar apapun yang ada di sekitarnya. Maka mereka menyebut bulan ini setiap datang itu panasnya luar biasa, maka mereka sebut bulan ini dengan Ramadan, artinya bulan-bulan yang panas membakar dan menggugurkan apapun yang ada di sekitarnya. Ini makna melekat pada bulan Ramadan sampai datanglah Islam. Begitu Allah mewajibkan puasa Ramadan di bulan Ramadan, para ulama kemudian menguatkan makna itu dengan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Qurtubi, kenapa bulan ini kemudian tidak diganti, tetap dinamakan bulan Ramadan di dalam Islam. Begitu puasa Ramadan diwajibkan dalam bulan ini, para ulama kemudian mereka mengatakan kalau dulu orang Arab menamakan bulan ini karena panasnya membakar, tetapi di dalam Islam dinamakan bulan Ramadan setelah turunnya kewajiban puasa karena bulan ini tempat dibakarnya dosa-dosa oleh Allah. Karena bulan ini tempat Allah membakar dosa-dosa kita dengan apa? Dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Karena itu Imam Qurtubi mengatakan wasumtu innama summiya hadha syahru bi Ramadan. Sesungguhnya bulan ini disebut oleh kaum muslimin dengan nama Ramadan, artinya sesuatu yang terbakar di dalamnya panas terik yang membakar. Artinya bukan panasnya lagi yang membakar bagi mereka, tetapi bulan ini bagi mereka adalah bulan yarmudu fihi dzunub, yaitu bulan pembakaran dosa bil a'mal salihah, dengan amal-amal saleh yang mereka lakukan. Jadi kata Imam Qurtubi sekali lagi, wa inna masummiya Ramadan bidzalika, bulan Ramadan dinamakan dengan Ramadan artinya sesuatu yang terbakar di dalamnya karena di dalam ini Allah ingin membakar dosa-dosa hambanya dengan amal-amal saleh yang mereka lakukan. Tapi dari sini saja sudah kita tahu ya Mas, Ramadan adalah satu bulan di mana ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya dengan amal-amal saleh yang mereka lakukan. Dari namanya saja. Karena itu para ulama Islam dimulai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan kepada para sahabat, radhima anfu 'abdin aw ba'da wa fi riwayah syaqi 'abdin
celaka seorang hamba, merugi seorang hamba, kata Nabi. Dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu, dalam riwayat Imam Ahmad. Masuk kepadanya bulan Ramadan, dia berpuasa sebulan di dalamnya, kemudian dia keluar dari Ramadan, dosanya tidak diampuni, rugi, celaka hamba seperti ini. Berarti Ramadan ini isinya ampunan, sehingga orang yang tidak meraih ampunan Allah adalah orang yang rugi. Karena itu para ulama menguatkan apa yang disabdakan oleh Nabi. Imam Qatadah Ibni Da'amah As-Sudusi, seorang tabi'in, murid dari Ibn Abbas dan murid dari Abdullah Ibn Mas'ud dan para sahabat yang lain. Qatadah, beliau pernah mengatakan, ini perlu kita garis bawahi dalam kehidupan kita, tinggal beberapa belas hari lagi Ramadan, dan ini harus kita camkan dalam hati kita, dalam ingatan kita. Kata Qatadah, man lam yughfar fi Ramadan lam yughfar fi ma siwa. Orang yang tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan berat dan sulit untuk Allah ampuni di bulan yang lain. Karena bulan Ramadan ini bulan ampunan. Kalau dia tidak diampuni di Ramadan, rasanya susah untuk diampuni di bulan yang lain, kata Qatadah. Jadi ini yang perlu kita lihat, sehingga kita kalau malas sedikit beribadah di bulan Ramadan, ingat ini bulan ampunan. Saya harus raih ampunan Allah di bulan. Karena kalau saya tidak diampuni di bulan Ramadan, bagaimana mungkin saya akan diampuni di bulan yang lain yang itu bukan bulan ampunan? Nah ini ditambahkan oleh Imam Ibn Rajab, beliau mengatakan falamma kasrat asbabul maghfirah fi Ramadan, ketika begitu banyak sebab-sebab ampunan yang datangnya dari Allah di bulan Ramadan untuk seorang hamba, kana alladhi tafutuhul maghfirah fihi, berarti orang yang kehilangan ampunan atau maghfirah dari Allah pada bulan Ramadan, mahruman ghayatul hirman, orang yang benar-benar dijauhkan oleh Allah dari semua kebaikan. Lagi, kata Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika begitu banyak sebab-sebab ampunan yang Allah berikan di bulan Ramadan, orang yang luput, orang yang tidak bisa meraih ampunan Allah di bulan Ramadan, ini orang yang mahruman ghayatul hirman, orang yang telah dijaga oleh Allah dari kebaikan, dijauhkan oleh Allah dari kebaikan benar-benar sejauh-jauhnya. Jadi orang yang benar-benar Allah tidak inginkan kebaikan lah yang tidak mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah di bulan Ramadan, kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Nah, karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus tahu amalan apa saja di bulan Ramadan yang akan mendatangkan ampunan Allah, sehingga kita jaga amalan-amalan ini. Disebutkan paling tidak, diurutkan oleh para ulama dari hadis dan nas-nas yang ada, paling tidak ada 5 amal yang kita rutin lakukan di bulan Ramadan yang mendatangkan ampunan bagi kita di bulan Ramadan. Dan 5 ini harus kita jaga. Yang pertama adalah puasa. Puasa yang kita laksanakan. Tapi ada syarat, puasa seperti apa yang mendatangkan ampunan. Nah ini yang banyak orang lupa dan alpa tentang. Puasa yang kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan, itu janji Allah adalah ampunan bagi orang yang melaksanakannya. Tapi orang yang melaksanakan dengan apa? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Garis bawah ini, garis bawah. Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, syaratnya 2, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, orang yang meraih ampunan dengan berpuasa di bulan Ramadan ini syaratnya 2. Dia berpuasa imanan, dengan penuh keimanan. Apa keimanan? Imanan diartikan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibn Hajar, dia berpuasa karena iman. Maksudnya iman di sini i'tiqadan bi fardhiyati shaumihi. Dia meyakini ini kewajiban dari Allah. Iman artinya saya berpuasa ini karena iman saya. Maksudnya keyakinan ini kewajiban dari Allah untuk saya, bukan terpaksa. Jadi barang saya berpuasa Ramadan iman, artinya iman di sini meyakini ini kewajiban dari Allah. Ini perintah Allah, saya akan laksanakan. Itu betul. Orang kalau berpuasa dengan syarat yang ini, pertama. Yang kedua, wahtisaban. Ihtisaban disebutkan sini, talabut thawab min Allah, dengan mengharapkan pahala dari Allah. Imam Khattabi menambahkan untuk kata-kata ihtisaban. Ciri manusia yang mengharapkan pahala dari Allah itu ada 2. Dan ini yang kadang-kadang kita lupa. Sehingga kadang-kadang anak kita sudah balik, sudah
dia berpuasa bukan lagi untuk mencari pahala Allah. Karena ciri-ciri ihtisaban, iman, karena dia meyakini kewajiban bahwasanya puasa ini perintah Allah. Yang kedua, ihtisaban mengharapkan pahala Allah. Ciri-cirinya apa? Kata Imam Khattabi, ai azimatan wa huwa an yasumahu ala raghbah fi thawabihi taibatan nafsihi bidzalika ghairu mustaqilin li siyamihi wala mustaqillin li ayyamihi. Ciri-ciri orang yang mengharapkan pahala dari Allah adalah yang pertama, dia berpuasanya semangat. Berpuasanya semangat. Jadi enggak ada kayak dipaksa. Yang kedua, dia tidak merasa panjang harinya. Bukannya lama sekali. Subhanallah, hari ini panas sekali. Jadi dia merasa berat dengan puasa. Maka ini keluar kata-kata ihtisaban. Orang yang mengharapkan pahala Allah, dia tidak akan peduli dengan lamakah, panaskah, beratkah. Dia tidak merasa berat, itu yang pertama. Yang kedua, tidak merasa panjang harinya. Maka orang yang berpuasa dengan dia jalani mau itu panjang, mau itu pendek, mau itu panas, mau itu dingin, dia yang penting berharap pahala dari Allah. Nah, ini orang yang akan mendapatkan ampunan. Jadi sekali lagi kita katakan orang yang akan mendapatkan ampunan dengan puasanya syaratnya ada dua, yaitu dia berpuasa dengan iman, yaitu meyakini ini adalah kewajiban dari Allah, perintah dari Allah. Yang kedua, ihtisaban, artinya mengharapkan pahala dari Allah. Ciri-cirinya dua, yaitu tidak merasa berat dengan puasanya. Yang kedua, tidak merasa panjang waktunya. Kalau kita merasa bismillah mau panjang, mau pendek, mau cuacanya panas atau tidak, yang penting saya inginkan pahala dari Allah, maka kita sudah berpuasa dengan dua syarat. Iman, yang kedua ihtisan, mengharapkan pahala. Maka ini ciri-ciri puasa yang akan dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan di akhir Ramadan. Tetapi kita harus hati-hati jamaah sekalian. Mungkin 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sebelum pandemi, Anda sering menyampaikan perkataan ini. Supaya puasa kita benar-benar terjaga, ada satu hal yang harus kita hindarkan. Ada satu hal yang harus kita hindarkan yang dikatakan oleh para ulama, dia sebagai pencuri puasa. Artinya pencuri pahala puasa. Jadi kita berpuasa, tapi pahala kita habis, saldo kita habis, pahalanya habis. Puasa kita sah, tapi pahala kita berkurang. Apa itu? Yaitu dengan tidak menjaga lisan kita, mata kita, pendengaran kita dari hal yang haram. Lisan dari dusta, lisan dari kata-kata kotor, lisan dari ghibah, namimah, kemudian mata dari melihat yang haram, telinga dari melihat yang haram. Orang yang tidak menjaga mata, telinga dan ininya, hanya berpuasa menjaga perut dan juga kemaluannya, maka ini orang yang berpuasanya sah, tetapi pahalanya tidak sempurna di hadapan Allah. Karenanya Jabir bin Abdullah mengatakan orang yang ingin sempurna pahala puasanya, dia harus mengingat puasa manusia dibagi menjadi 3. Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Minhaj al-Qasidin, Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, beliau mengatakan puasa kaum muslimin dibagi menjadi 3 tahapan atau 3 kelompok manusia. Kelompok yang paling ringan adalah orang yang hanya bisa menahan haus dan lapar. Ini tingkatan yang paling rendah. Ini puasanya orang awam. Ini puasa yang paling rendah menurut kami, kata Imam Ibnu Qudamah. Dan tingkatan umat Islam yang paling rendah berpuasa ini, dia hanya mampu menahan haus dan lapar, tapi tidak bisa menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga dirinya dari hal yang haram. Paling tidak kita harus ada pada tingkatan kedua, jemaah sekalian. Tingkatan kedua ini dengan puasa shaumul khasul khusus. Kalau yang pertama ini shaumul awam, puasanya orang awam, yaitu hanya menjaga perut dan juga kemaluannya, untuk tidak makan minum dan tidak bercampur. Tetapi puasa yang kedua ini orang yang berpuasa menjaga dirinya dari haus, lapar, kemudian juga dia menjaga lisannya untuk tidak berkata yang kotor, tidak berdusta, tidak ghibah, tidak namimah, kemudian menjaga telinganya dari hal yang haram, matanya dari hal yang haram. Ini puasa yang diharapkan minimal kita pada tingkatan ini. Namanya puasa shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus, tingkatan orang-orang yang masya Allah. Tetapi tingkatan yang paling tinggi kata Ibnu Qudamah ini tingkatannya orang-orang yang hanya
sudah tidak memikirkan dunia, dan ini kita tidak mungkin lakukan. Yaitu orang-orang sampai mereka itu memuasakan syahwatnya dan keinginannya untuk terbetik urusan dunia yang mereka pikirkan hanya urusan akhirat, jiwanya. Jadi kalau yang pertama itu hanya yang menahan haus lapar, yang kedua dia hanya bisa menahan kontrol fisiknya, istilah Allah zahir untuk tidak bermaksiat ketika puasa. Yang ketiga sampai batinnya, keinginannya begitu pikirkan, insya Allah ke depan saya mau perbaiki rumah, saya mau pakai haji. Pokoknya ditapis apapun yang kaitan dengan dunia mampu, dan itu berat bagi kita. Pokoknya besok anak saya itu dunia, pokoknya akhirat saya ingin melakukan. Jadi tingkatan ketiga ini berat. Ini hanya orang-orang khusus kata para ulama, yaitu orang-orang yang khusus. Orang-orang yang benar-benar hidupnya itu surut, artinya hanya akhirat yang mereka. Kemudian kaum muslimin mengatakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingatkan, terkadang kita ini meremehkan, apalagi kita lihat saudara-saudara kita yang dua. Terkadang pas berbicara, karenanya banyak kaum muslimin dianjurkan oleh para ulama apabila berpuasa hindarkan untuk ketemu sama orang. Kenapa? Antum coba pengalaman pribadi. Kita selama tidak ngobrol sama orang, insya Allah puasa ingin kita baca Quran, ingin kita zikir, ingin kita gunakan untuk hal dengan pengajian. Tapi begitu ngobrol sama orang, pertama kali insya Allah baik. Kapan lama ketemu kita bulan sekali. Oh gimana kabar bulan mulai? Oh iya dia sudah jarang mengaji, mulai merasa gimana? Tanpa sadar. Karena kalau bisa puasa sebagai bulan mengatakan jauh dari orang. Para salaf itu kalau puasa malamnya berdoa, sholat tarawih apa itu, tapi siang mereka jauh. Karena mereka tahu di antara hal yang akan menghancurkan diri puasa itu ngomongin orang itu paling cepat. Karena itu Imam Qatadah, Imam Mujahid mengatakan khislatan man hafizahuma salima lahu shaum al-ghibah wal kadhib. Ada dua hal yang kalau dijaga oleh orang yang berpuasa selamat pahala puasa. Selamat puasa, maksudnya pahala puasa selamat. Yaitu yang pertama ghibah, dan yang kedua dusta. Maka para salaf mereka sering menyibukkan diri untuk menyendiri kalau sudah berpuasa. Artinya kalau bertemu orang sekedar saja berbicara. Malam ghibah. Karena itu di perkataan lain Abu Aliyah seorang tabi'in mengatakan as-shaim fi ibadah ma lam yaqta. Orang yang berpuasa itu selalu dalam ibadah ketika dia siang harinya sampai dia berbicara orang. Kalau sudah bicara orang gila pahala puasa. Kata Imam Abu Aliyah. Karena itu banyak Nabi SAW menegur kita dengan mengatakan laisa siyamu minal akli wa syurbi. Puasa itu bukan sekedar menahan haus dan lapar. Inna masyiyam minal lahwi wa rafathi. Tapi puasa itu sebenarnya lebih daripada itu, untuk menahan diri dari berkata-kata kotor, dari berkata-kata lagwi, berkata-kata yang tidak benar, berkata-kata dusta. Bahkan sampai kalau kita dicela oleh seseorang, Nabi mengajarkan inni shahim, aku sedang berpuasa, jangan dilawan. Nah ini menunjukkan pentingnya menjaga puasa. Kemudian ibadah kedua, jamaah sekalian, yang bisa mendatangkan ampunan Allah setelah berpuasa dan menjaga puasa kita dari hal-hal yang merusaknya, dan kita berpuasa harus dengan iman dan ihtisan tadi. Hal kedua yang mendatangkan ampunan Allah yang alhamdulillah mungkin kita lakukan di malam hari, qiyam Ramadan. Tapi ingat, jangan sampai karena terlalu biasa kita pasang sholat tarawih ini lupa kita pasang niat tadi, iman dan ihtisan. Karena dua-duanya sama. Kata Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang sholat lakukan qiyam Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab. Iman ini adalah perintah, dianjurkan, diajarkan oleh Nabi. Wa ihtisaban, mengharapkan pahala Allah, tidak merasa berat dengan melaksanakan sholat. Itu makna. Maka orang yang melaksanakan sholat malam ini di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, maka dia akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Anda selalu bacakan hadis ini untuk penyemangat. Di zaman Nabi, para sahabat begitu semangat ketika Nabi SAW sempat keluar bersama mereka sholat 3 malam sampai setengah malam. Begitu setengah malam masih ada waktu, mereka kemudian datang kepada Nabi
Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Gak usah paksakan diri kalian sholat malam sampai datangnya waktu sahur. Cukup kalian sholat bersama imam sampai imam itu selesai, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan kalian sholat semalam suntuk. Maka kita sholat tidak lewat 1 jam, kecuali imam hafalannya banyak, dia datang ke kita mungkin 1 jam lebih, tapi ya selama ini mungkin kurang 1 jam. Itu kalau kita ikhlas. Kata Nabi, kutiba lahu qiyamul lail, pahala kita seperti semalam sholat semalam suntuk. Jadi kalau antum sempat sebulan penuh tidak meninggalkan sholat qiyamul Ramadan, dicatatkan amalan antum dan kita semua insya Allah pernah tertulis kita pernah sholat semalam suntuk selama berapa kali. Nah ini besarnya pahala bagi orang yang qiyamul lail bersama imam sampai selesai. Tetapi fenomena yang terjadi sekarang ada sedih. Anda nggak tahu apa yang menjadi pikiran sebagian kaum muslimin. Padahal ini dijadikan ampunan oleh Allah SWT. Malah dijadikan sebagai ajang sholat balapan. Kalau masjid sana 7 menit, ya kita kalau bisa 5 menit dia buat rekor. Pertanyaannya sholat ini kan datangkan ampunan apa tidak? Padahal sholat yang dijanjikan ampunan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi di bulan Ramadan adalah iman dan ihtisan. Dan ciri-ciri ihtisan tadi itu sudah Anda jelaskan maknanya ketika berpuasa, tidak merasa lama dan berat dalam pelaksanaannya. Nah, bagaimana mungkin Anda mencari sholat yang 5 menit karena merasa berat dengan sholat yang setengah jam, padahal ini mendatangkan ampunan. Bagaimana kita dapat ampunan Allah kalau sholat saja hanya mengejar yang cepat saja? Padahal ini kejar ampunan Allah ini. Sedangkan ampunan dijanjikan oleh Nabi dengan syarat tadi, orang yang sholat karena meyakini ini adalah perintah dan ajaran Nabi. Yang kedua, ihtisab, dia mengharapkan pahala dari Allah. Ciri-cirinya apa? Tidak akan merasa berat dengan pelaksanaannya dan tidak akan merasa lama dengan pelaksanaannya. Nah kalau menurut ya jelas dia sholat itu untung karena merasa berat, sholat depan ya lebih lama. Maka bagaimana dia akan mendapatkan ihtisab, pahala dari Allah. Nah kalau orang sudah sholat seperti itu, bagaimana akan datang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu paling tidak kita ingat 2 hadis Nabi ini. Untuk sholat malam kaidahnya jamaah dan bapak-bapak sekalian, sholat malam kaidahnya di dalam Islam sepakat seluruh ulama fikih, sudah gak usah kita bicarakan. Bukan masalah rakaat. Kaidah sholat malam itu yang lebih utama adalah hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim mengatakan afdhalus sholatul qulub. Itu berlaku pada sholat malam. Salat yang paling afdal, yang paling baik terutama sholat malam, tulul qulub, yang paling panjang bacaan. Jadi semakin panjang bacaan kalau sholat malam itu semakin afdal. Maka pemahaman terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, semakin cepat kita sholat semakin buruk sholat malam. Kalau orang bisa setengah jam, kita 5 menit buruk. Orang bisa setengah jam, kita 20 menit buruk kita. Orang bisa 1 jam, kita setengah jam buruk kita. Semakin lama semakin bagus. Dengan tentunya dalam sholat berjamaah, sehebat-hebat imam, ada kaidah dari Nabi. Jangan mentang-mentang sholat yang panjang, sholat yang paling afdal, sholat yang paling panjang, kemudian setelah itu kita bablas, tidak melihat keadaan makmum. Tidak. Nabi selalu menyuruh para imam untuk memperhatikan keadaan makmum. Yang kedua, ini yang paling penting untuk kita camkan bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian. Nabi dalam riwayat Muslim mengatakan, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, annahu naha an yusalli ar-rajula mukhtasaran. Nabi itu melarang orang untuk sholat pendek. Diartikan oleh para ulama sholat pendek, ringkas sholat. Nabi melarang seseorang untuk sholatnya ringkas. Ringkas di sini disebutkan oleh keterangan para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maramnya. Maksudnya ringkas di sini adalah seseorang mengerjakannya dengan cepat dan tidak tumpah-tumpah. Garis bawah, hadis Nabi mengatakan, ada dari Abu Hurairah, riwayat Muslim, hadisnya sahih, annahu, bahwasanya Nabi naha, melarang an yusalli, untuk seseorang sholat mukhtasaran, dengan ringkas. Mana hatinya dengan ringkas. Ibnu Hajar menyebutkan ringkas di sini maksudnya bukan seperti 4 kita jadikan 2, bukan.
Di sini maksudnya an yusalli rajul sur'an. Orang itu sholatnya cepat hatta dhahaba min sholatihi tumaninah, sehingga hilang tumaninah dari sholatnya. Ini kata Ibnu Hajar. Pertanyaan, sholat tarawih 5 menit, 10 menit, 23 rakaat, 10 menit, 23 rakaat, 15 menit, tetap tidak ada tumaninah. Maka apa yang kita cari? Ini yang kita cakukan hadis Nabi. Kenapa? Di saudara-saudara kita seperti ini, yaitu kan min sha'imin hadduhu min as-siyami al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya bisa menahan haus dan lapar, tidak ada pahala. Wa kam min qa'imin, dan betapa banyak orang yang berdiri melakukan sholat hadduhu as-sahar. Dia hanya bergadang menahan tidur saja, tapi tidak ada pahala dari Allah. Ya hanya karena sholatnya cepat. Ini hadis kedua. Hadis yang ketiga lebih mengerikan lagi. Nabi menyuruh seorang untuk mengulangi sholat. Beliau sholat sudah selesai. Setelah selesai, datang ke Nabi ingin bersalaman dengan Nabi. Nabi tidak mengajak dia bersalaman, tapi lebih mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat dulu, balik lagi, ulangi lagi sholat. Kamu belum sholat, kata Nabi. Sahabat tuh, maka beliau sholat lagi. Begitu selesai, datang lagi ke Nabi. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, sholat lagi. Kamu belum sholat. Maka ketiga kalinya Nabi sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak bisa sholat kecuali ini yang paling baik. Maka Nabi kemudian mengajarkan asal kaidah tumaninah dalam sholat yang di sini. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu sholat berdiri tenang sampai kau tenang berdiri. Hatta tatma'inna qa'iman, sampai kamu tenang berdiri. Ada tumaninah dalam berdiri. Kemudian setelah berruku sampai kau merasakan ada tumaninah dalam ruku. Kemudian sujud sampai kamu merasakan tumaninah dalam sujud, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dalam cepat sebelum adzan, melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Ini akan mendatangkan ampunan. Ibadahnya apa di malam Lailatul Qadar? Dimulai dari apa? Supaya di 10 terakhir jangan lupa nih, lakukan ibadah. Paling tidak ini. Yang pertama, salat maghrib berjamaah. Dimulai dari. Yang kedua, salat isya berjamaah. Kemudian salat tarawih. Kalau 3 ini saja kita bisa lakukan. Lupa malam itu misalnya untuk memperbanyak baca Quran, untuk banyak berzikir, untuk banyak bersedekah di malam. Ini kata Imam Syafi'i sudah dihitung orang yang mendapatkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Artinya orang itu sudah dianggap menghidupkan malamnya dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi minimal di 10 terakhir 3 ini jangan tinggalkan. Salat maghrib berjamaah, kemudian salat isya berjamaah, kemudian melaksanakannya, melanjutkannya dengan qiyam Ramadan, salat tarawih. Kalau diisi lagi dengan baca Quran, dengan istighfar dan silaturahim, kemudian sedekah, maka akan lebih sempurna lagi malam-malam di malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, cepat memperbanyak sedekah. Siapapun dari seorang muslim yang bersedekah di bulan Ramadan, kemudian dia perbanyak, insya Allah dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi mengatakan was-shadaqatu tudfi'un khati'ah kama tudfi'un nar al-hatab. Dan sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa sebagaimana bagaimana air memadamkan api. Dan Nabi SAW menunjukkan ini yang perlu kita ingat. Nabi menjanjikan satu rumah di surga bagi orang yang mengumpulkan 4 amalan pada satu hari. Yaitu yang pertama berpuasa, yang kedua dia bersedekah, yang ketiga menjaga ucapannya tidak keluar dari lisannya kecuali ucapan baik, yang keempat dia melakukan qiyam salat malam. Dan ini bisa dilakukan oleh seorang hamba setiap hari di bulan Ramadan. Pertama puasa, yang kedua melaksanakan salat di malam hari, yang ketiga dia menjaga ucapannya dengan ucapan yang baik, yang keempat bersedekah. Maka seorang hamba kalau bersedekah di bulan Ramadan dapat janji Nabi SAW ampunan dan satu rumah di surga. Karenanya disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi paling dermawan, bapak-bapak sekalian. Nabi itu dermawan, tapi paling dermawan, paling suka sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena hanya di bulan Ramadan orang bisa mengumpulkan 4 amalan dan janjinya surga, janjinya satu rumah di surga. Nabi mengatakan, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha. Di surga nanti ada satu rumah yang saking
liman alal kalam, orang yang lembut ucapannya, wa aqama ta'am, yang suka memberikan makanan, wa taba'a siyam, yang selalu berpuasa, wa shalla bil laili wan nas niyam, dan orang yang melaksanakan salat malam terutama di saat manusia tidur. 4 amalan ini kita lakukan di bulan Ramadan. Maka sebab ini kata para ulama, rahasianya Nabi kenapa begitu dermawan di bulan Ramadan. Jadi Nabi paling dermawan, paling murah hati, suka memberi, bersedekah di bulan Ramadan. Salah satu sebabnya karena hanya di bulan Ramadan ini 4 amalan yang dijanjikan surga ini bisa dilakukan oleh seorang muslim pada satu hari. Satu hari kita lakukan 4 amalan. Kemudian yang terakhir, selain berpuasa, melakukan qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, kemudian bersedekah. Yang kelima, nah ini yang anak berharap bapak-bapak sekalian tidak tinggalkan. Remeh, tapi ini subhanallah, ini yang membuat kita akan didoakan kemudian oleh Nabi kalau sampai tidak terakhir. Sebulan penuh, artinya bisa 28, 29 atau 30 hari kita punya kesempatan, yaitu beristighfar di waktu sahur. Kalau di hari-hari biasa susah kita bangun. Gak semua kita di antara yang hadir ini bisa bangun di sepertiga malam terakhir sebulan penuh. Misalnya di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, dan di bulan Dzulhijjah, dan nggak mungkin. Mungkin sebulan itu di antara kita ada 10 hari baru bisa. Mungkin ada 5 hari, mungkin ada 7 hari dari sebulan. Tapi di bulan Ramadan sebulan penuh kita bisa bangun. Dan di waktu paling mustajab doanya manusia, waktu paling didengar oleh Allah, waktu orang minta ampun dan beristighfar, memohon ampun, memohon maghfirah, sepertiga malam terakhir waktu sahur. Sehingga para ulama mengatakan rugi siapa yang tidak membiarkan sisa waktunya setelah dia baca Quran mungkin, setelah dia berzikir sebentar mungkin, untuk mengangkat tangan memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Hanya dengan mengatakan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekedar melantunkan istighfar setelah sela-sela dia makan sahur. Ini waktu paling mustajab disebutkan para ulama. Karena itu dijelaskan para sahabat dan para tabi'in, mereka menghentikan sejenak baca Qur'annya jarak-jarak beberapa waktu sebelum datangnya waktu azan subuh. Mereka banyak beristighfar di sini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Az-Zariyat misalnya ayat 18 disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun, dan orang-orang yang beriman itu selalu memohon ampun di waktu sahur. Jadi kita pasti bangun waktu sahur, susah untuk tidak bangun. Maka ini waktu mustajab, hanya orang-orang yang tidak tahu arti keagungan waktu sahur lah yang membuang waktu sahur. Dan ada sedikit rahasia yang ingin kita sampaikan. Puasa ini tahapannya ada makan sahur, itu untuk membedakan antara kita dengan ahli kitab. Dulu ahli kitab gak ada makan sahur, kita ada makan sahur. Dan kenapa dipilih oleh Nabi SAW di antara ciri sunat puasa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, mensegerakan buka puasa, tapi sahurnya Nabi lebih suka untuk di akhir-akhir. Kenapa? Karena itu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Nabi kalau ada korma makan pakai korma dan lain sebagainya, kemudian banyak beristighfar salah. Nah kita lakukan ini sambil duduk, sambil santai, tapi terus di saat kita mungkin bisa 10, 20, apalagi 70, 100 kali Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Gak bisa bahasa Arab, kita selingi bahasa Indonesia. Ya Allah ampuni dosa ya Allah. Ini waktu mustajab. Kalau sebulan kita lakukan, mustahil tidak ada 1 hari, 2 hari, 3 hari yang tidak didengar oleh Allah dan kita keluar dari Ramadan. Pantas untuk kita mengatakan, sering mengatakan kepada sebagian orang, kaum muslimin ini harus kita ingatkan kenapa mereka mengatakan minal a'idin wal faizin ketika hari 1 Syawal. Orang yang berhak mengatakan minal a'idin artinya orang-orang yang kembali kepada Allah karena dia sudah diampuni dosanya. Dia sudah benar-benar datang kepada Allah dengan semua ibadah sehingga dia merasa waktu itu kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Wal faizin, orang-orang yang beruntung dan menang karena meraih ampunan Allah, termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, termasuk orang-orang yang meraih keberkahan sehingga dia berhak untuk mengatakan kepada orang-orang yang bertemu dengannya di tanggal 1 Syawal, taqabbalallahu minna wa
mengartikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, parah lagi. Jadi asalnya dulu salah, nggak ada syariat. Mau itu taqabbalallah bukan dari Nabi. Baik itu minal aidin wal faizin, itu ucapan boleh semua kita ucapkan, karena bukan dari Nabi SAW, dari salaf. Nah mereka mengatakan dua perkataan ini, bahkan sebagian mereka menggandengkan minal aidin wal faizin taqabbalallah minna wa minkum, sebagiannya memakai lafaz yang terakhir taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalallah minna wa minkum, karena mereka merasa sudah maksimal beribadah di bulan Ramadan, istighfarnya, taubatnya, amal-amal saleh. Nah ini 5 amalan bermanfaat yang mudah-mudahan kalau kita rutin amalkan mendatangkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan tidak lupa untuk kita amalkan dan lakukan. Dan dengan begitu mudah-mudahan kita masih ada 12 hari atau 13 hari kita bisa meraih ampunan Allah keluar dari bulan Ramadan